Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke, supaya kalian lebih jelas dengan suara saya minta izin untuk buka masker ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa ya. Silakan Amelia untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih berkahnya, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Amelia. Selanjutnya saya absen dulu ya. Aku absen. Pertama Anggi masuk. Masuk. Jessica. Hadir. Amelia. Hadir. Kemudian selanjutnya biar lebih semangat kita yel dulu ya. Ya. SMK Bisa. Makas Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat kalian. Sudah siap pelajaran ini? Siap. Oke, kita buka slide-nya dulu ya. Jadi kita udah naik nih. Selalu saya ingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Hari ini model pembelajarannya yaitu problem based learning ya. Nanti akan ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama nanti kalian akan dibuat kelompok dulu. Ya, kalian akan dibuat kelompok, kemudian nanti kalian akan dibagikan udah ya LKPD-nya udah? Oke, nanti di LKPD-nya itu kemudian nanti kalian akan diberikan waktu untuk diskusi. Nanti saya akan keliling membimbing diskusinya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan kepada saya. Saya nanti kemudian kalian akan presentasi ya. Jadi silakan kalian pilih ketua kelompok atau perwakilan yang akan melakukan presentasi. Paham ya? Paham. Oke, itu kemudian pembelajaran. Nah, tujuannya yang pertama nanti kalian diharapkan bisa mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin pada pasien. Ya, ini pertama untuk eliminasi urin. Yang kedua, diharapkan kalian bisa mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal pada pasien. Ya. Ini yang perlu kalian perhatikan, nanti akan ada penilaian. Jadi selama proses pembelajaran itu ada penilaian. Ya. Nanti silakan makanya kalian diharapkan bisa aktif, ya, bisa aktif bertanya, bisa aktif menjawab, supaya nanti saya bisa mengisi penilaian-penilaian. Sebelum kita ke materi hari ini, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Masih. Oke, silakan. Ada yang bisa bantu saya apa itu eliminasi? Oke, Amelia. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa feses maupun urin. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Sebelumnya silakan kalian lihat contoh di gambar di depan. Sebelumnya mungkin gini, eliminasi itu akan menyenangkan dilakukan, akan mudah dilakukan pada orang-orang yang normal. Artinya bisa ke toiletnya lancar, kemudian kalau misalnya mau pipis atau mau BAB tinggal jalan. Tapi pada kondisi seperti ini ada dua gambar. Yang pertama yang di atas itu ada cedera ya, jadi dia tidak bisa berpindah, dia tidak bisa bergerak berjalan ke toilet misalnya. Yang kedua ini dia pasca operasi. Nah, pertanyaannya adalah pada orang yang kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana nih untuk eliminasinya? Kira-kira ada yang punya gambaran? Nah, itu tujuan kita belajar hari ini ya. Kita akan mendiskusikan kedua kondisi ini ya. Nah, nanti silakan kalian buat kelompok. Yang akan kalian diskusikan adalah nih. Ini sebenarnya sudah ada di LKPD-nya ya. Ini adalah kasus pertama. Ya. Jadi pada kasus yang pertama ini, ya ini ada kondisi pasien dia pasca operasi sesar yang saya sebutkan sebelumnya. Nanti silakan kalian diskusikan, kalian buat rumusan masalahnya ya. Ini yang kedua. Kalau ini dia cedera, jadi dia pasca tabrakan ya.
jatuh dari motor, kecelakaan. Oke, biar lebih jelas silakan kalian buat kelompoknya. Kalian duduk sesuai kelompok, kemudian kalian diskusikan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, kalau ada silakan. Langsung saja didekatkan ya. Kalian berkelompok. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Saya kasih waktu 45 menit ya. Nanti di soal kasus yang kedua itu memerlukan salah satu tindakan praktik ya. Jadi silakan nanti kalian selesaikan dulu soal kasus pertama itu, kemudian nanti yang kedua kita siap-siap kalian praktikum masing-masing kelompok dulu ya. Ya. Jadi silakan kalian gunakan smartphone kalian untuk mencari jawaban atau informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang harus kalian diskusikan. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan waktunya 45 menit dimulai dari sekarang. Yuk. Ini aja di apa namanya? Dijelasin aja, setahu kalian aja. Ya, yang misalnya nomor 1 nih, terus jawabannya di sini. Apa bagaimana cara yang saya bilang tadi kan contohnya misalnya Oke, jawab aja. Coba jawab kan. Singkat. Mana? Ini di belakangnya. Tulis dari awal. Satu Oci tulis ya. Tulis dah. Tulis di belakangnya ini nanti 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban dari yang tadi. Oke, baik. Gimana? Yang untuk rumusan masalahnya sudah ketemu? Sudah. Oke, di kasus nomor 2 itu kan dibutuhkan praktik ya. Jadi silakan kalian bersiap-siap untuk praktik. Oke, perhatikan dulu. Nah, silakan kalian masing-masing kelompok dapat 1 bed ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada 1 yang berperan sebagai pasien, sisanya nanti pakai gown ya untuk bagi praktiknya sebagai perawat. Alat-alatnya udah ada semua, silakan kalian cari sesuai dengan referensi yang kalian dapatkan dari internet ya. Oke. Jadi kerjakan saja dulu, nanti saya lihat bagaimana apakah sudah atau tidak. Kemudian nanti kita bisa bahas belakangan untuk penguatannya. Oke ya? Iya. Sudah siap semua? Iya. Oke, silakan bisa dimulai. Perkenalkan, saya Prasetya Neng serta dua rekan saya. Di sini saya akan melakukan tindakan membantu ibu buang air besar dengan waktu 5 sampai 10 menit. Dengan tujuan agar ibu lebih merasa lebih nyaman. Apakah ibu setuju? Ya sudah, baiklah kami akan melakukan tindakannya ya. Permisi Bu. Bagaimana Pak perasaannya selesai diambil? Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Jika Bapak butuh apa-apa, silakan panggil di Ibu Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kalian sudah melakukan praktik tentang membantu pasien ya, PAB, PRK. Sekarang saya akan coba untuk memberikan penguatan. Ya, jadi tadi sudah
cek masing-masing kelompok. Jadi ada yang sudah mendekati benar, kemudian ada yang beberapa langkah yang terlewati ya. Saya buka masker ya, jelas. Ada beberapa langkah yang terlewati, kemudian ada alat-alat yang belum lengkap, ya mungkin karena memang berbeda referensinya ya, beda-beda. Ada yang sudah lengkap juga. Oleh karena itu saya ulang dulu ya untuk alat-alatnya. Bisa dibantu ambil ya, diambilnya. Ya, terima kasih Bapak ya atas kerjasamanya. Jadi kalau saya dapat apa bisa minta keluarganya manggil saya di rumahnya. Baik Bapak ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan bisa dibuka tinggalnya kita presentasi. Tinggal presentasi aja lah. Oke, selanjutnya kita presentasi ya. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan hasil diskusinya. Bagaimana cara membantu pasien melakukan tindakan BAB pada pasien posesa? Dengan cara memasukkan obat melalui anus, yaitu obat suppositoria dengan posisi SIM. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membantu pasien BAB? Yang perlu diperhatikan dalam membantu pasien BAB yaitu keadaan pasien atau kondisi pasien. Mungkin dari kelompok yang lain ada tambahan? Ada. Oke, silakan. Memperhatikan luka jahitannya. Kelompok 3 apa? Memperhatikan luka jahitannya. Oh ya, memperhatikan luka jahitan. Artinya kan nyerinya itu masih ya, itu harus diperhatikan. Jadi selain apa tadi kelompok 1? Kondisinya ya, termasuk itu tadi jahitannya itu kondisinya seperti apa. Jangan sampai nanti kalau kita lakukan tindakannya malah tambah parah. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dan untuk kalian semua. Oke, good job ya, presentasinya sudah bagus dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang ini ada yang bisa bantu saya untuk kesimpulan. Ya, kesimpulan kita pada hari ini adalah siapa? Oke, Amelia, silakan apa kesimpulannya? Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jika pasien yang mengalami posesar, kita dapat membantunya menggunakan obat suppositoria dengan cara memasukkan obat melalui anus karena masalah utamanya konstipasi atau feses keras. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Amelia. Kalau misalnya posesar, itu pasiennya itu kan masalahnya adalah konstipasi. Jadi fesesnya keras sehingga perlu diberikan obat ya. Obat untuk melunakkan fesesnya itu supaya nanti bisa buang air besar dengan lancar. Karena kan kalau orang posesar itu kondisi sistem pencernaannya itu belum stabil. Ya, jadi perlu dirangsang dengan pemberian obat. Ya. Nah, analoginya adalah kalau misalnya ada saluran pembuangan yang mampet, misalnya kalau ada tempat cuci piring yang mampet, itu harus segera diselesaikan baik dengan cara dibongkar atau menggunakan alat atau menggunakan sekarang tuh pakai bubuk ya. Yang penting nanti sumbatannya itu bisa terselesaikan. Nah, itu sama seperti eliminasi kita. Kalau misalnya tidak bisa keluar tersumbat, ya harus dilakukan dengan berbagai cara, dikasih obat lah, dikasih menggunakan alat. Baik, untuk post testnya nanti silakan kalian buka Google Form-nya. Di sini ada alamatnya, linknya. Nanti saya kirim ya lewat WA ya. Ya. Nanti dikirimkan. Saya tunggu paling lambat nanti jam 7 malam. Ya. Nanti kita cek. Silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan mungkin? Ada. Ada ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi manfaat buat kalian nanti di masyarakat. Amin. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak kirim lewat WA untuk materinya, nanti kalian pelajari. Oke ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf pada Pak Guru Bapak ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.